Saudara-saudara, saya malam hari ini ada 7 tempat. Ini tempat yang ketiga. Masih ada 4 tempat lagi. Kalau nggak ada yang duduk nggak rapi, saya taruh mic, saya pulang. Ini majelis ilmu, ini majelis taklim, bukan dangdutan. Saya datang kemari ngasih ilmu, bukan buat jadi bahan tontonan kalian. Diam, jangan ada yang ngomong, diam. Saya nggak lama. Saya ada 7 tempat, ibu-ibu. Selesai dari tempat terakhir, saya langsung ke bandara. Saya mau ceramah ke Banjarmasin. Ya, sahabatku semuanya, ini majelis ilmu bukan dangdutan. Kalimat itu yang ingin saya reaksi dari mulutnya Bahar bin Smith, pemirsa. Sekarang saya ingin bertanya kepada pengikut Bahar bin Smith, ya. Itu zuriyah Nabi begitu? Zuriyah Rasulullah begitu? Saya tanya kepada pengikut Bahar bin Smith, ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berdakwah yang kalimat itu saya rasa merendahkan? Jadi terkesan dangdutan itu sangat hina di mulutnya Bahar bin Smith begitu. Bahar, dengarkan ya. Woi Bahar, dengerin Bahar ya. Dangdutan lebih terhormat daripada mengatakan majelis ilmu tetapi menyampingkan norma-norma. Dan tentunya apalagi hanya untuk menjual agama demi memecah belah bangsa. Dengarkan ini Bahar. Dangdutan yang kau katakan lebih rendah menurutmu, ini majelis ilmu bukan dangdutan. Saya katakan sekarang, kami penyanyi dangdut, tapi kami tidak pernah meminta donasi. Untuk mengadakan suatu event acara, kami cukup dengan komunitas kami. Kemudian kami adakan acara itu dan kami berbagi dengan anak yatim. Tidak pakai donasi keliling. No, sorry. Bukan level kami. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang mana video ini disalahpahami oleh seorang wanita yang memiliki channel Putri Mojopahit, sehingga orang ini berkomentar kepada Habib Bahar seperti itu. Mungkin dari kata-kata Habib Bahar yang menyinggung sehingga mengundang orang ini untuk berbicara seperti itu. Jadi setelah kita menonton video yang disalahpahami, kita akan berikan tanggapan, ya. Berikan tanggapan bagaimana menurut pandangan dari Adha Official ini. Karena memberikan video edukasi itu tentu butuh suatu keterangan yang mungkin bermanfaat. Ya, sahabatku semuanya, ini majelis ilmu bukan dangdutan. Kalimat itu yang ingin saya reaksi dari mulutnya Bahar bin Smith, pemirsa. Sekarang saya ingin bertanya kepada pengikut Bahar bin Smith, ya. Itu zuriyah Nabi begitu? Zuriyah Rasulullah begitu? Saya tanya kepada pengikut Bahar bin Smith, ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara berdakwah yang kalimat itu saya rasa merendahkan? Jadi terkesan dangdutan itu sangat hina di mulutnya Bahar bin Smith. Bahar, dengarkan ya. Woi Bahar, dengerin Bahar ya. Dangdutan lebih terhormat. Jadi jelas juga perkataan yang disalahpahami, yaitu perkataan ini, majelis ilmu bukan majelis dangdutan, ataupun bukan tempat dangdutan, seperti itu. Dalam kata-kata ini, kalau kita kaji lebih dalam melihat fakta yang ada, tentu kita tidak mungkin berkomentar dengan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Bahar. Mari kita kaji. Roma Irama itu dangdutan bukan, itu dangdutan. Jadi Habib Bahar mengatakan seperti itu, bagaimana fakta yang ada di dalam. Kita dangdutan itu acara dangdutan, itu fakta yang ada orang-orang yang berdiri. Daripada mengatakan majelis ilmu tetapi meninggalkan
menyampingkan norma-norma. Dan tentunya, apalagi hanya untuk menjual agama demi memecah belah bangsa. Dengarkan ini, Bahar. Dangdutan yang kau katakan lebih rendah menurutmu, ini majelis ilmu bukan dangdutan. Saya katakan sekarang, kami penyanyi dangdut, tapi kami tidak pernah meminta donasi. Untuk mengadakan suatu event acara, kami cukup dengan komunitas kami. Kemudian kami adakan acara itu dan kami berbagi dengan anak yatim. Kalau di majelis ilmu itu duduk. Jadi perkataan Habib Bahar dengan narasi ini majelis ilmu bukan dangdutan. Jadi ini kalau menurut saya ini baik-baik saja. Ya, ini baik-baik saja dan ini perkataan yang memang sesuai dengan apa yang ada. Kalau di dangdutan itu kan boleh berdiri. Tapi kalau yang namanya majelis ilmu itu duduk. Ya, para kiainya menyampaikan duduk-duduk Habib-habibnya menyampaikan duduk-duduk, ini majelis ilmu benar. Dan juga ketika saya perhatikan pembicaraannya mengenai dangdutan Putri Mojopahit ini panjang lebar. Ya, panjang lebar pembelaannya kepada dangdut itu sendiri. Artinya ya ada dangdut, saya juga mengakui dangdut ada yang bagus. Ya, dangdut apa yang bagus? Dangdut yang tidak melanggar syariat Islam. Ini kalau kita berbicara keilmuan, artinya seperti Rhoma Irama dengan musiknya, dengan dangdutnya. Rhoma Irama bisa mensiarkan yang namanya syariat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada narasi judi-judi dan seperti itu. Ada juga narasi mengapa yang enak-enak itu diharamkan. Tidak pakai donasi keliling, no, sorry. Bukan level kami, oke? Jadi sudah jelas ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh salah seorang perempuan yang memiliki channel Putri Mojopahit. Jadi jelas juga perkataan yang disalahpahami, yaitu perkataan ini majelis ilmu, bukan majelis dangdutan, ataupun bukan tempat dangdutan seperti itu. Dalam kata-kata ini, kalau kita kaji lebih dalam, melihat fakta yang ada, tentu kita tidak mungkin berkomentar dengan apa yang sudah disampaikan oleh Habib Bahar. Mari kita kaji. Rhoma Irama itu dangdutan bukan? Itu dangdutan. Jadi Habib Bahar mengatakan seperti itu. Bagaimana fakta yang ada di dalam dangdutan itu, acara dangdutan itu? Fakta yang ada orang-orang ya berdiri. Kalau di majelis ilmu itu duduk. Jadi perkataan Habib Bahar dengan narasi ini majelis ilmu, bukan dangdutan. Jadi ini kalau menurut saya ini baik-baik saja. Ya, ini baik-baik saja. Dan ini perkataan yang memang sesuai dengan apa yang ada. Kalau di dangdutan itu kan boleh berdiri. Tapi kalau yang namanya majelis ilmu itu duduk. Ya, para kiainya menyampaikan duduk-duduk, Habib-habibnya menyampaikan duduk-duduk. Ini majelis ilmu. Kan benar. Dan juga ketika saya perhatikan pembicaraannya mengenai dangdutan, Putri Mojopahit ini panjang lebar, ya, panjang lebar pembelaannya kepada dangdut itu sendiri. Artinya ya ada dangdut, saya juga mengakui dangdut ada yang bagus, ya. Dangdut apa yang bagus? Dangdut yang tidak melanggar syariat Islam. Ini kalau kita berbicara keilmuan, ya. Artinya seperti Rhoma Irama. Rhoma Irama dengan musiknya, dengan dangdutnya, Rhoma Irama kan yang namanya syariat Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Ada narasi judi kan seperti itu. Ada juga narasi mengapa yang enak-enak itu diharamkan. Kan ada narasi yang seperti itu. Jadi ini amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kita bahas mengenai dangdutan, tentu itu merupakan hal yang perlu dilihat dulu bagaimana praktiknya. Kalau praktiknya memang tidak diperbolehkan di dalam Islam, maka tentu itu tidak boleh. Apabila itu diperbolehkan ataupun tidak melanggar syariat Islam, tidak melanggar ini, maka
boleh dilakukan seperti Roma Irama itu sudah ya. Apabila nanti ada ikhtilat antara perempuan dan laki-laki, ikhtilat itu bercampur baur, ini masalah keilmuan ya, bercampur baur, maka tentu kalau bercampur baur ya, tentu ini tidak diperbolehkan. Ataupun nanti kasbul aurat, ya kasbul aurat, membuka aurat. Nah, maka kalau seperti ini, maka bagaimana di dalam? Maka jawab sendiri wis ya, jawab sendiri. Artinya, kalau kita berbicara mengenai keilmuan, kita beberkan semua ataupun berbicara fakta, maka seperti ini yang ada. Paham ya? Kalau kita berbicara kembali lagi mengenai apa yang sudah dikatakan oleh Habib Bahar, tentu itu benar. Akan tapi sampean yang salah paham seperti itu. Di mana salah pahamnya? Belum tentu Habib Bahar di sana merendahkan yang dangdutan, karena Roma Irama pun dangdutan seperti itu ya, dangdutan ya tidak semua tidak baik, dangdutan ya ada yang baik. Artinya ayo kita semua yang cerdas dalam berpikir. Kalau kita berbicara fakta kembali lagi, maka seperti itu yang ada. Kalau kita berbicara mengenai hukum, maka seperti itu yang ada. Ini saya berbicara apa adanya, dan juga karena ada unsur yang memang harus saya jelaskan, ya saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang tidak baik ataupun kata-kata yang menyinggung hati sampean, atau kata-kata yang memang menyakiti hati sampean, saya mohon maaf. Ini berbicara mengenai keilmuan ya, keilmuan. Apabila ada kesalahan mengenai penjelasan saya ataupun ucapan yang keliru, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti itu. Semoga Habib Bahar diberikan kesehatan dan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.